kembali siswa kelas 5 dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan Bu Lili. Nah, anak-anak, dalam pelajaran kali ini kalian masih mempelajari tentang kata tanya. Ada 6 di dalam bukumu, namun Bu Lili menambahkan 1 kata tanya, yaitu berapa, sehingga bisa kita singkat menjadi adik simbaber. Bu Lili percaya kalian masih mengingat semuanya. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika Bu Lili memberikan tugas kepada kalian, masih ada beberapa anak yang di dalam membuat kalimat maupun menjawab pertanyaan itu masih belum sempurna. Oleh sebab itu, Bu Lili ingin kalian mencapai hasil yang maksimal, maka silahkan nanti kalian mencoba dulu menjawab pertanyaan dari halaman 97 bagian ayo jawab. Di sana ada 5 buah pertanyaan. Silahkan kalian jawab dengan lengkap. Ya, dengan lengkap halaman 97. Bagi yang berbeda bukunya nanti akan Bu Lili fotokan tugas mana yang harus dikerjakan. Nah, selanjutnya karena kita masih mempelajari materi yang sama, yaitu pembuatan pertanyaan dengan kata tanya, maka kali ini Bu Lili ingin menambahkan apa-apa saja yang harus kalian kerjakan, terutama di dalam mengerjakan atau membuat kalimat-kalimat tanya. Mari kita lihat di PPT yang Bu Lili buat. Oke, jadi materi yang akan dibahas di sini tentu saja ini ada sebagian yang ada di buku paketmu. Namun Bu Lili menambahkan beberapa materi. Jadi yang pertama itu adalah tanda baca, sedangkan yang kedua itu adalah kalimat percakapan atau dialog. Nah, untuk tanda baca ini ada 4 yang akan Bu Lili bahas di sini. Yang pertama itu adalah tanda titik, tanda koma, tanda seru, dan satu lagi yaitu tanda tanya. Mungkin bagi kalian itu sudah cukup mudah, namun bagi anak-anak yang memang kurang teliti, tanda baca yang ada di sini ini menjadikan bumerang. Sebenarnya sudah pinter, tapi karena tidak teliti maka tidak cermat di dalam mengerjakan. Nah, ini adalah materi-materi yang akan Bu Lili bahas. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama itu adalah tanda titik. Tanda titik itu adalah jenis tanda baca yang pertama dan disimbolkan dengan seperti ini, ya. Fungsi tanda baca ini adalah sebagai penutup dari sebuah kalimat, terutama untuk kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan, menyatakan, dan kalimat berita. Itu kegunaan dan fungsinya tanda titik. Yang kedua, belum. Selain itu, tanda baca ini, tanda titik ini juga digunakan untuk penulisan gelar sarjana. Sebagai contoh, S.PD yang merupakan kependekan dari sarjana pendidikan. Di sini dibubuhkan tanda titik, ya. Selain itu juga tanda titik digunakan untuk singkatan. Sebagai contoh di sini HLM titik yang merupakan singkatan dari halaman. HLM titik atau hal titik. Nah, itu sama, ya. Kemudian berikutnya adalah A titik N titik yang merupakan singkatan dari atas nama. Nah, perbedaan di sini antara HLM dengan A titik N titik ini karena A titik N titik ini terdiri dari 2 kata, sehingga setiap kata itu diberi tanda titik. Selain itu juga untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau angka waktu atau jangka waktu. Sebagai contoh 01.35.20 jam, artinya dibaca 1 jam 35 menit 20 detik. Nah, itu. Nah, yang kedua ini adalah tanda koma. Tanda baca ini dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan.
sebagai contoh kita membilang 1, 2, 3. Nah, begitu. Kemudian yang kedua dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Nah, kemarin sudah kita ketahui bahwa tetapi, melainkan, dan sedangkan ini termasuk kata hubung yang kita sebut sebagai konjungsi. Nah, kalimat majemuk setara karena di materimu belum ada, besok akan boleh ditambahkan. Oke, ini adalah contoh dari kalimat majemuk setara. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Titik. Diberi tanda titik karena ini akhir sebuah kalimat. Nah, kita sudah menerapkan. Oke, yang ketiga, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, hai, ya. Dan kata yang dipakai itu sebagai sapaan seperti bu, dek, atau nak. Contohnya, nak, kapan selesai kuliahmu? Contoh yang lain, wah, hari ini aku ulang tahun. Nah, harus menggunakan tanda koma. Berikutnya, tanda baca yang lain adalah tanda seru. Dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contohnya di sini, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Nah, ini apa? Kesungguhan, ya, alangkah indahnya. Nah, berikutnya yang contoh yang kedua. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Nah, ini menggambarkan perasaan emosi yang kuat. Begitu juga di sini, bayarlah pajak tepat waktunya. Ini menggambarkan kesungguhan. Itu. Jadi silahkan kalian nanti dalam hati pasti harus mencari contoh-contoh yang lain ketika kalian membaca PPT dari Bu Lili ini. Oke, berikutnya adalah tanda tanya. Tanda tanya ini mudah sekali, selalu dipakai pada akhir kalimat tanya. Sebagai contoh di situ adalah kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Jawabnya, Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei. Nah, contoh yang kedua, kalimat tanya yang kedua, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Nah, di akhir ini selalu dibubuhkan tanda tanya, sehingga nanti pembelajaran ke depan ketika Bu Lili meminta kalian untuk membuat kalimat tanya, tidak dibubuhkan tanda tanya, maka akan Bu Lili coret. Jadi mohon diperhatikan karena kita sudah mempelajari. Oke, itu adalah tanda baca yang kita pelajari hari ini. Kemudian berikutnya adalah kalimat percakapan dalam dialog. Jadi dalam penulisan dialog yang perlu kita perhatikan itu yang pertama, koma sebelum petik berakhir. Ya, ini dalam percakapan. Ya. Ayahku berkata, ayo kemarilah makan dulu, kata ayahku. Nah, tanda petik diakhiri dengan koma, ya. Begitu juga pada titik sebelum petik berakhir. Nah, yang ketiga, tanda tanya dan tanda seru diletakkan sebelum petik akhir, sebelum tanda petik berakhir. Juga ketika kita menuliskan dialog perlu diperhatikan pada dialog sapaan. Ingat, artinya di sini adalah beberapa tanda baca harus dibubuhkan, apalagi yang sudah kita pelajari baru saja. Ini terutama pada dialog sapaan. Nah, anak-anak, itu saja materi hari ini. Tadi sudah ada tugas, yaitu mengerjakan halaman 97. Bagi yang beda buku, nanti seperti janji Bu Lili akan fotokan. Kemudian tugas tadi ada 5 soal. Nah, untuk selanjutnya Bu Lili tambahkan pilihan ganda, ada 5 soal. Ini soal yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ini optionnya.
Untuk pilihan ganda silahkan ditulis isinya saja. Sedangkan untuk menjawab dari buku paket, Bu Lili menghendaki tulis soal dan jawaban secara lengkap. Nah, anak-anak, harapan Bu Lili ketika kalian menuliskan, membuat kalimat tanya, menjawab pertanyaan apa yang sudah Bu Lili sampaikan tentang tanda baca, jangan sampai lupa dibubuhkan. Oke, itu saja materi hari ini. Silahkan kalian selamat belajar. Ya, jangan sampai lupa. Sesudah mengerjakan, kalian bisa submit segera sebelum 8:30 malam. Oke, selamat jumpa di pertemuan berikutnya. Dah, terima kasih.